CBT-nya Ustaz. Iya betul. Bismillah. Waalaikumsalam. CBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Puri Indah Sidoarjo, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita pasca Ramadan, tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju rumah Allah ini tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan materi ini lebih jauh, maka mengawali kajian pada malam hari ini dari hati yang paling dalam, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Idul Fitri di masa-masa yang akan datang. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga seluruh amal-amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin menjadi penyebab diampuninya semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat yang ke-11, surat Hud ayat yang ke-114, dalam penggalan ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
dapat menghapus kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, riwayat Muslim, kata Nabi, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Maksudnya dari salat ke salat, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kembali ke subuh lagi, begitu seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat pekan ini ke Jumat pekan-pekan berikutnya, begitu seterusnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun-tahun berikutnya, begitu seterusnya. Mukaffiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair, merupakan peluntur penghapus dosa di antara keduanya selama kita tidak melakukan dosa besar. Oleh karena itu sekali lagi semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa Jumat pekan keempat ba'da maghrib di Masjid Al-Muhajirin Puri Indah, Sidoarjo, materi kita membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah, hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam wa Madza Yakrahu, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih berada pada pembahasan yang dicintai Nabi. Kita belum menyentuh apa yang dibenci Nabi. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Desember, Bapak Ibu sekalian, tepatnya di tanggal 27 Desember 2024 Masehi. Januari saya udzur karena safar. Februari saya udzur, dan itu pun mendekati Ramadan. Kalau tidak salah persis, yaitu tarawih yang pertama. Maret kita masuk di bulan Ramadan, tentunya diisi dengan sholat tarawih. Dan kita dipertemukan di bulan ini, yaitu di bulan Syawal, di akhir-akhir bulan Syawal, tepatnya di bulan April. Pada saat itu, di bulan Desember, kita sudah masuk yang dicintai Nabi nomor 4. Apakah dia? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam segala keadaan, semua perbuatan. Nabi senang mendahulukan yang kanan dalam semua hal, semua keadaan, semua perbuatan. Mana dalilnya? Dalil kami bacakan ulang sebagai untuk mereview sedikit. Dalilnya riwayat Muslim, di dalam Sahih Muslim, di nomor aslinya 268, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi. Nah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pengakuan istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Lalu dirinci oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Fi na'laihi, dalam atau ketika memakai sandal alas kaki. Wa tarajjulihi, ketika bersisir. Nabi memulai rambut kepala sebelah kanan. Wa tuhurihi, ketika bersuci. Terutama ketika berwudu, saat membasuh kedua tangan, dimulai tangan kanan. Terutama juga ketika membasuh kaki, dimulai kaki kanan. Begitu juga ketika memandikan jenazah, dimulai dari anggota tubuhnya sebelah kanan. Baik, jadi inilah dalil yang menunjukkan Nabi menyukai sebelah kanan dalam segala perbuatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ternyata Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin,
yang nama aslinya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Jumu'ah bin Hizam Al-Hazami An-Nawawi rahimahullah, lahir di sebuah desa yaitu An-Nawa, desa Nawa, yaitu daerah Damaskus, Syria. Baik, jadi berarti termasuk wilayah Syam, ya, karena Syam ini 4 negara, ya, Syam ini 4 negara, Palestina, Lebanon, Syria, dan Jordan. Baik, jadi inilah wilayah Syam, Bapak Ibu, dan beliau lahir di yaitu Damaskus, Syria. Beliau berkata di dalam kitab Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 560 dan 561 ternyata dirinci, yaitu beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi diawali dari sebelah kanan. Kalau tidak salah menurut catatan saya kita sudah sampai pada 10 poin, padahal totalnya ada 26 keadaan, 26 perbuatan. Nabi mengawalinya dari sebelah kanan. 10 poin sudah kita bahas di bulan Desember. Untuk mengingat saja, yang pertama membasuh anggota wudhu, terutama tangan dan kaki dari sebelah kanan. Yang kedua bersiwak. Bersiwak dimulai dari gigi sebelah kanan. Nah, dengan tangan kiri secara horizontal terlebih dahulu, lalu kemudian secara vertikal atas ke bawah, lalu kemudian gigi sebelah kiri dengan tangan kiri. Jadi diawali gigi sebelah kanan dengan tangan kiri ketika bersiwak, termasuk menggosok gigi, Ustadz. Ya, termasuk menggosok gigi. Jadi selama ini kita kalau gosok gigi dengan tangan kanan. Ya, kalau ini kata para alim ulama, kalau tujuannya itu adalah untuk menyegarkan mulut, maka boleh dengan tangan kiri. Tetapi kalau boleh dengan tangan kanan. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk menghilangkan bau mulut yang tidak sedap, ya, atau mungkin sisa makanan yang masih melekat, maka itu dengan yaitu tangan kiri. Jadi kalau ingin kesegaran mulut dengan tangan kanan, tapi kalau ingin menghilangkan bau mulut dan seterusnya dengan tangan kiri. Yang ketiga adalah menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri untuk mencuci kemaluan saat mandi besar, mandi janabat, mandi junub. Nah, jadi menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya, lalu membersihkan bagian depan dan bagian belakang. Itu kalau bahasa fikihnya kubul dan dubur. Baik, itu nomor 3. Nomor 4, mengucapkan salam sebagai tanda selesainya sholat. Jadi kalau kita mengakhiri sholat kan salam ke kanan terlebih dahulu. Yang kelima, memindahkan makmum ke sebelah kanan. Ya, kanan imam saat sholat berjamaah. Jadi kalau kita sholat ternyata ada orang yang mengikuti kita, cuman dia mengambil posisi yang salah. Jadi dia sebagai makmum masbuk, makmum terlambat, mengikuti imam sebelah kiri imam. Maka tugas kita caranya adalah dengan yaitu memindahkannya ke arah sebelah kanan. Jadi kalau dia berada di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Jadi ini yang nomor 5. Nomor 6, potong rambut. Nabi ketika potong rambut saat tahallul musim haji, Nabi memerintahkan kepada tukang cukurnya untuk memulai rambut kepala sebelah kanan. Jadi itu sunnah. Yang ke-7, makan dan minum tangan kanan, jelas. Yang ke-8, mengedarkan makanan atau minuman ke arah kanan. Jadi kalau dalam satu acara walimah atau mungkin acara-acara kajian dan seterusnya, dan kita yang pegang kendali untuk mengedarkan makanan atau minuman, maka kita edarkan ke sebelah kanan kita terlebih dahulu. Yang ke-9, memakai cincin. Dan ini sudah saya jelaskan. Adapun jari jemari untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Jari jemari yang wajib dihindari. Tidak boleh kita pasang cincin adalah jari telunjuk dan jari tengah. Nggak boleh. Dilarang keras. Adapun yang ditekankan adalah yaitu jari manis dan jari kelingking, boleh. Untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, 10 jarinya dikasih cincin, nggak apa-apa. Ya, karena memang wanita tujuannya untuk dihias.
Ya, untuk laki-laki hanya jari manis dan jari kelingking. Baik, kita lanjutkan. 10, memakai jam tangan. Memangnya di zaman Nabi sudah ada jam tangan, Ustaz? Nggak ada. Cuman ini dikiaskan, ya, sebagaimana dikatakan oleh para alim ulama, maka tentunya mendahulukan yang kanan itu yang afdol, memakai jam sebelah kanan. Baik. Lalu kemudian sekarang yang ke-11. Nah, siap, tolong dalilnya ya, Abu Hurairah. Ini tambahannya sekarang. 11. Memakai sepatu atau sandal dimulai sebelah kanan, alas kaki. Nah, ini. Dalilnya di mana? Dalilnya nomor asli dulu, nggak apa-apa. Nomornya Sahih Muslim. Nomornya 2097 Sahih Muslim. Nomor 2097. Kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang atasnya 14 37 20 berapa tadi? 2097 ya? Iya. Iya betul. Iya. Ya, atasnya 3913. 3913. Iya betul. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Silakan. bila kamu memakai trompa, sandal, mulailah dengan yang kanan. Nah, ini ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bishimal." Silakan, ulang lagi. Bila kamu memakai trompa sandal, mulailah dengan yang kanan. Kalau pakai sandal mulai yang kanan. Lanjut. Dan bila kamu membukanya, mulai dengan yang kiri. Baik, kalau kalian membuka melepas sandal alas kaki, yang kiri dulu. Lanjut. Pakailah kedua-duanya sekaligus. Jika mau melepas, maka lepaslah kedua-duanya. Baik, kalau ingin memakai, maka pakai dua-duanya. Tapi kalau ingin melepas, lepas dua-duanya. Jangan satu pakai sandal, satu tidak. Kenapa? Karena disebutkan di dalam kitab. Ini sayang kitabnya nggak kita bawa. Silsilah hadis sahih. Silsilah hadis sahih. Nabi melarang kita menyerupai syaitan. Karena syaitan itu memakai alas kaki, salah satunya dia tidak memakai. Jadi satu kakinya memakai alas kaki, satunya tidak. Makanya Nabi melarang keras kita, yaitu memakai alas kaki dengan sebelah. Satu dipakai, satu tidak. Makanya tadi kita dengarkan dalilnya, pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Nah itu ya, baik. Jadi kebiasaan syaitan adalah memakai sandal alas kaki itu cuma satu. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui memakai sandal ini alas kaki kebiasaannya para nabi dan rasul. Mana dalilnya? Kalau itu kebiasaan para nabi dan rasul memakai sandal, dalilnya adalah coba dibuka Quran surat Toha. Quran surat Toha, Quran surat nomor 20. Kita dengarkan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Toha ayat 11 dan 12. Surat Toha ayat 11 dan 12. Allah berfirman. Silakan. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa." Wahai Musa, lanjut. Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompamu. Terus. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Baik, berarti Nabi Musa alaihissalam memakai alas kaki. Kebiasaan para nabi dan rasul. Bahkan Nabi SAW, Nabi kita, memerintahkan umatnya untuk sering-sering pakai sandal. Nabi memerintahkan kita sering-sering pakai sandal. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Sahih Muslim, nomor asli 2096. Yang tadi tinggal digeser aja. 2096. Nah, 2096 Ustaz. ya. Siap. 2096. Atasnya 3912. Siap. Ya, silakan baca dari Jabir, betul. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. dalam suatu peperangan yang kami hadapi bersama, sabdanya, Ya, apa kata Nabi? Istaksiru minan ni'al fa innar rajula la yazalu rakiban man ta'ala. Silakan.
biasakanlah memakai trompa sandal. Ulang lagi. Biasakanlah memakai trompa sandal. Karena apa? Karena trompa itu sama fungsinya dengan kendaraan. Lo Nabi lo yang nyuruh, biasakan kalian memakai sandal atau terompa, alas kaki. Karena fungsinya alas kaki itu seperti kendaraan. Maksudnya apa? Satu, lihat orang pakai kendaraan. Kakinya terhindar dari sesuatu yang bisa membahayakan. Maka orang pakai sandal alas kaki, kakinya akan lebih selamat daripada dia tanpa memakai alas kaki. Yang kedua, terhindar dari kotoran-kotoran yang menjijikkan. Orang kalau pakai kendaraan. Begitu juga orang pakai alas kaki, maka kakinya tetap bersih. Dia terhindar dari kotoran. Itu maksudnya Nabi. Seperti orang memakai kendaraan. Makanya kalau bisa di rumah itu ada sandal di rumah. Seperti sandal hotel. Jadi kemana pakai sandal? Boleh. Nabi menyuruh kita untuk sering-sering pakai sandal. Seperti itu ya. Baik. Dan sesekali tidak memakai sandal. Sesekali ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 12. Ya, perbuatan yang Nabi sukai dari sebelah kanan. Nomor 12. Tidurlah dengan berbaring ke sisi kanan. Dengan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Itu tidurnya Nabi. Miringnya ke kanan, bukan ke kiri. Ya. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Sahih Bukhari, nomornya 247. Ayo, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, 247. Sahih Bukhari. Baca, silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an berkata, Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. jadi wudhu dulu sebelum kita tidur itu. Seperti sebagaimana kita kalau mau sholat. Lanjut. Lalu berbalinglah pada sisi kanan badanmu. Stop. Lalu berbalinglah miring ke sisi badanmu. Di mana keterangannya? Kok pakai pipi tangan kanan, telapak tangan kanan diletakkan di bawah pipi kanan? Itu di mana keterangannya? Sebab kalau kita baca tadi nggak ada keterangannya. Itu bisa kita dapatkan di riwayat Abu Dawud. Nomornya 5045 dari Hafsah radhiyallahu anha, putri Umar bin Khattab radhiyallahu an. 5047 Abu Dawud. 5045. Silakan. 5045. Oh, mohon maaf, 5045 maksud saya. 5045 betul. Silakan. 5045 baca. 5045. Ya, dari Hafsah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur, silakan. Dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Isinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi beliau. tuh, itu kan? Baik. Terus Nabi berdoa, doanya Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Baik, itu dibaca 3 kali. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 13. Masuk masjid, kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat Al-Hakim. Saya bacakan aja ya, riwayat Al-Hakim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, minas sunnati idza dakhaltal masjida anta bada'a birijlika al-yumna. Termasuk sunnah ketika masuk masjid adalah mendahulukan kaki kanan. Wa idza kharajta anta bada'a birijlika al-yusra. Dan juga termasuk sunnah ketika keluar masjid mendahulukan kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan. Baca apa ini? Baca doa dan sholawat. Yaitu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Keluar masjid kaki kiri. Baca bismillah tasmiyah dan sholawat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Gitu ya. Baik. Nomor 14, memotong kuku. Potong kuku. Memang ada dalilnya Ustadz, motong kuku itu kanan dulu. Memang tidak ada dalil. Tidak, sehingga motong kuku bebas. Tetapi mohon maaf, kalau kita pengen merujuk perkataan para ulama, ayo saya ajak panjenengan merujuk perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwasanya
Memotong kuku dimulai dari arah kanan. Caranya diawali dengan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Terakhir ibu jari, yang kanan didulukan. Tapi dimulainya mulai jari telunjuk. Adapun untuk tangan yang kiri, itu dimulai dari tangan yang kiri. Ya, tangan kiri dimulai dari jari kelingking, lalu jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Jadi kalau yang tangan kanan dari sini dulu, jari telunjuk ke kanan, yaitu ke jari kelingking. Terakhir ibu jari. Kalau jari kiri, tangan kiri, itu dimulai jari kelingking sampai ibu jari. Tetapi kalau jari kaki, beda. Jari kaki, kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, itu dimulai dari kaki sebelah kanan, tetapi mulainya kelingking. Kelingking ke ibu jari, ya, ibu jari ke kelingking. Nah, yang kiri. Kelingking ke ibu jari, itu yang kanan. Yang kiri, ibu jari ke kelingking. Jadi begini, seret, seret. Nah, itu kalau kaki. Ya, cik ruwet Ustaz kadang-kadang lali. Ya wis gak apa-apa. Karena tidak ada dari Nabi, nggak ada. Cuman ini perkataan para ulama. Ya, baik. Nomor berikutnya 15 dan 16 jadi satu dalilnya. 15 mencabut bulu ketiak. Mencabut, bukan mencukur. Kenapa? Karena kalau mencukur pertumbuhannya akan semakin lebat. Nabi memerintahkan kita untuk mencabut supaya dia tidak tumbuh. Bapak Ibu harus tahu, di tubuh kita ini ada 3 jenis rambut Bapak Ibu. Yang perlakuannya dibedakan di dalam Islam, di tubuh kita. Yang pertama ada rambut di tubuh kita. Rambut di tubuh kita wajib dipotong, tidak boleh dibiarkan. Wajib dipotong, nggak boleh dibiarkan. Apa saja itu? Bulu ketiak, 40 hari sekali. Terus maaf, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, 40 hari sekali harus dibersihkan, gitu ya. Terus kemudian kumis masuk kategori 40 hari sekali. Itu wajib dipotong, ya. Dipotongnya kumis beda-beda ulama, perkataan ulama. Ada yang dikerok, ada kumis itu yang dipotong yang tumbuh di bibir atas, melebihi bibir atas. Jadi dia tetap berkumis, tetapi yang tumbuh melebihi bibir atas itu yang dipotong. Kata ulama yang lain, bukan dipotong, tetapi ditipiskan. Jadi terserah, Anda mau pilih yang mana fatwa ulama. Dikerok boleh, atau ditipiskan, atau dibiarkan tetap berkumis, tapi yang dipotong yang tumbuh di atas bibir atas, melebihi bibir atas. Baik. Jadi itu rambut-rambut yang wajib dipotong. Yang nomor 2, ada rambut di tubuh kita yang wajib dibiarkan. Nggak boleh dipotong. Biarkan, jangan dipotong. Biarkan, jangan dipotong. Loh, rambut apa ini? Di antaranya jenggot bagi laki-laki. Jenggot, biarkan. Lah kalau ingin dirapikan, boleh meniru Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Dawud jilid 2. Bagaimana Ibnu Umar? Beliau memotong rambut yang melebihi sekepal tangannya. Jadi jenggotnya dikepal, yang melebihi itu yang dipotong, dirapikan. Boleh, apa-apa. Yang nggak boleh itu dipangkas dari atas. Nah, biarkan. Terus yang harus dibiarkan, bulu alis. Jangan dikerik. Untuk ibu-ibu juga begitu. Ini sudah dikerik, diganti pensil. Kayak syaitan jadinya. Jangan. Ustaz memang pernah lihat syaitan? Nggak pernah. Kurang lebih mirip. Ya, nggak boleh, biarkan. Apalagi alisnya bagus, ya, memotong bulu mata, ya, nggak boleh, ya, jambang Ustaz, jambang termasuk nggak boleh, ya, seperti. Jadi biarkan, ini rambut yang ada di tubuh kita. Lah, yang ketiga, ada rambut di tubuh kita boleh dipotong, boleh dibiarkan, bebas. Mau dipotong, monggo, mau dibiarkan, silakan. Contohnya, bagi sebagian wanita yang berkumis. Ada nggak wanita berkumis? Maka boleh dipotong, boleh dibiarkan. Ada lagi sebagian wanita yang tangannya penuh bulu. Atau mungkin di belakang pundaknya, tengkuknya itu berbulu. Ustaz kok eruh? Sudah nggak usah tanya. Ada nggak wanita seperti ini? Ada. Bahkan betisnya berbulu. Ada. Ya, maka itu boleh. Sebagian laki-laki dadanya berbulu. Boleh dipotong, boleh dibiarin. Nggak apa-apa, terserah.
Jadi ini tidak dihukumi dosa ketika dipotong. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk ini mencabut bulu ketiak, ini harus dipotong 40 hari sekali. Dan itu sebelah kanan, dicabut ya. Tapi kalau dicabut itu terasa mungkin sakit, maka boleh, dikerok boleh. Cuma nanti harus sering-sering dilakukan. Ya kenapa? Karena pertumbuhannya semakin banyak. Kalau dicabut nggak tumbuh dia nanti. Baik. Yang ke-16, menggunting atau memotong kumis. Nah, ini 40 hari sekali juga. Itu dipotong. Ya, baik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, jilid 2, halaman 535, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, kita lanjutkan nomor 17. Nomor 17. Sebelum masuk nomor 17, makanya khusus ibu-ibu tolong jangan mencabut alis, ya, atau mencabut bulu mata, jangan. Ya, jangan. Kalau kepingin bulu matanya itu cantik, lentiknya bagus, itu ada caranya. Nggak usah pakai dipasangi pakai apa itu, wanita itu biasanya sampai mau merem itu susah. Maskara ya, kurang lebih ya. Mau melek itu susah, saking abote. Ya. Nah, kalau kepingin lentiknya bagus, ada caranya, yaitu dengan bercelak. Nabi memerintahkan kita, riwayat Ibnu Majah, alaikum bil ismit, pakailah celak ismit, yaitu ketika akan tidur. Apa kata Nabi? Manfaatnya karena celak itu bisa menumbuhkan bulu mata dan menjernihkan pandangan mata. Oh, lentiknya bisa bagus, pakai celak, bercelak. Loh, ini berlaku untuk laki-laki juga. Iya, laki-laki bercela. Nabi itu bercela. Bapak-bapak bercela nggak mau tidur. Nah, oleh nanti malam, ya itu bercela. Dan itu ada aturan mainnya ketika bercela. Jumlahnya harus ganjil. Mata kanan dengan mata kiri. Jadi kalau misalnya mata kanan diolesi 1, mata kirinya 2. Jadi kan 3, ganjil. Misalnya mata kanan 4, kirinya 1, tebel sebelah. Ya, kalau misalnya secara estetika orang itu tego lihatnya enggak apa-apa, ya. Itu. Jadi ganjil itu ada aturan mainnya, jumlahnya harus ganjil. Kita lanjut, celak ismit tapi ya, celak dari batu ismit. Di mana itu cara mendapatkannya? Bapak Ibu sekalian, banyak di toko-toko perlengkapan haji umroh. Jadi batu celak. Kalau kita pegang seperti arang, tangan kita hitam, ya. Maka itu yang kita oleskan. Karena ada celak itu yang ditumbuk dan seterusnya. Ini enggak batu celak, ismit. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 19. Keluar dari toilet, kaki kanan. Masuk toilet, kaki kiri. Keluar toilet, kaki kanan. 20, berjabatan tangan. Tangan kanan, berjabatan tangan. 21, menyentuh Hajar Aswad. Menyentuh Hajar Aswad. Kan menyentuh Hajar Aswad itu kan caranya ada 4, Bapak Ibu sekalian. Anggap botol yang saya pegang ini adalah Hajar Aswad. Maka yang Nabi ajarkan sesuai dalil adalah sebelum kita mencium, kita usap dulu Hajar Aswad itu. Diusap, lalu kemudian dicium. Tidak boleh mengeraskan, yaitu suara pada saat mencium. Nggak boleh seperti layaknya suami mencium istrinya. Nggak boleh. Jadi hanya menempelkan aja menciumnya. Terus sujud, lu sujud kayak sholat. Enggak, dahinya ditempelkan ke Hajar Aswad. Lalu baca, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi kalau mau manasik haji atau umroh, itu cara pertama yang Nabi ajarkan. Diusap dulu Hajar Aswadnya, lalu dicium, lalu sujud ditempelkan dahinya, lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Yang kedua, karena sulit mencium, tangan kita yang kita gosokkan. Lalu tangan kita cium sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Setelah kita gosokkan, kita cium. Yang ketiga, Nabi pernah dengan tongkat. Tongkatnya digosokkan ke Hajar Aswad. Lalu tongkatnya dicium oleh Nabi dan Nabi mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Yang nomor 4, karena semakin banyak kaum muslimin, cukup melambaikan saja ke arah Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Hanya melambaikan tanpa mencium. Jadi yang umroh, haji, kalau begini modelnya Bismillah Allahu Akbar. Nah, ini nggak ada dalilnya, ya, nggak ada dalilnya. Bahkan itu menyerupai Yahudi. Karena Yahudi itu kalau mengucapkan salam kisbai. Ya, kalau Nasrani dada, Muslim assalamualaikum.
Itu ya. Jadi maka jangan meniru perbuatannya orang-orang ahlul kitab. Lalu yang ke-22 menyisiri rambut sebelah kanan. Sebelah kanan. Potong rambut sebelah kanan. Ya, menyisir rambut sebelah kanan. Terus 23 memakai baju dimulai tangan kanan. 24 memakai celana dimulai kaki kanan. Ya, pakai jaket tangan kanan dulu. 25 memandikan jenazah dimulai dari tubuhnya sebelah kanan. Terakhir 26 bercelak dimulai mata sebelah kanan kita olesi baru kemudian mata kiri. Ini semuanya ada di dalam riwayat Muslim. Coba dibuka kitabnya yang itu. Ya. Nomornya 213. Nomor aslinya 268. Kita baca cetakan terjemahan 213. Sahih Muslim. Ya. Kenapa harus pakai lampu? Kurang. Ini terang loh ini. Iya. Kenapa? Kenapa kacamatanya? Oh baru. Loh, mestinya tambah terang nek baru. Ya, silakan baca. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan, Apa saja yang kanan? seperti memakai trompa, Lanjut. bersisir, Terus. berwudu, Terus. dan mandi. Baik. Baca catatan kakinya. Silakan. Terkecuali Nah, kecuali. Ini yang kiri semua ini. Ini yang kiri semua. Kecuali. Lanjut. membersihkan kemaluan muka belakang, Membersihkan bagian depan dan belakang kita. Tangan kiri. Lanjut. masuk jamban, Masuk jamban. Toilet. Ya. Kaki kiri. Berarti keluarnya kebalikannya. Kaki kanan. Lanjut. menyapu ingus di hidung, Menyapu ingus di hidung. Terutama membersihkan kotoran yang kering di hidung. Apa itu namanya? Yang bagus gitu loh. Ya. Bisa upil. Tapi nggak apa-apa, upil mantap ya. Nah, itu tangan kiri. Ya. Makanya orang istinsyar itu tangan kiri. Memasukkan air ke hidung sambil berkumur istinsyaq tangan kanan. Mengeluarkannya istinsyar tangan kiri. Istinsyaq, istinsyar. Istinsyaq, istinsyar. Itu begitu. Kiri. Termasuk membersihkan hidung, ya kotoran dengan tisu. Itu tangan kiri, bukan tangan kanan. Lanjut teruskan. membuka baju, Melepas baju tangan kiri. Berarti kebalikannya kalau pakai baju tangan kanan. Lanjut. melepas celana, Melepas celana itu kaki kiri. Berarti memakainya kaki kanan. Lanjut. dan melepas sepatu. Melepas sepatu, pakainya kaki kanan. Terakhir. Sudah Ustaz. Sudah. Sudah. Dan masih ada itu beberapa tambahannya dirinci di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang berkebalikan dari yang kami sebutkan 26 di atas dianjurkan dengan menggunakan sisi kiri. Ini semua dikarenakan sisi kanan memiliki kelebihan dan kemuliaan, keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Saya ini sudah selesai materinya yang dicintai Nabi nomor 4. Ya, saya tawarkan ke panjenengan. Saya buka tanya jawab ataukah saya tambahkan materi yang dicintai Nabi nomor 5. Ya. Silakan. Monggo, saya kasih kesempatan gimana? Tanya jawab ataukah Isa masih jauh kan? Kurang berapa menit? Oh, kurang 3 menit. Isa, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang tanya, ya silakan Bapak. Untuk masalah rambut tadi kayaknya belum dijelaskan berapa yang diajukan untuk Rambut kepala. Rambut kepala. Baik. Nah, tadi kami sampaikan ada 3 perlakuan rambut di tubuh manusia. Ada 3 rambut di tubuh kita. Sudah kita jelaskan ada yang wajib dipotong, tidak boleh dibiarkan. Ada yang biarkan, jangan dipotong. Ada yang boleh dipotong, boleh dibiarkan. Sekarang yang belum disebut rambut kepala. Gitu ya maksudnya ya. Rambut kepala ini masuk kategori yang mana? Rambut kepala ini adalah masuk kategori boleh dipotong, boleh dibiarkan. Rambut kepala. Jika ingin dipotong, maka boleh untuk laki-laki. Kalau wanita, bahkan dianjurkan untuk dibiarkan. Semakin panjang rambut wanita, maka itu semakin elok. Dan itu lebih ditekankan. Tapi jika wanita ingin memotong rambutnya, karena mungkin rambutnya itu
tidak baik ya, artinya bercabang dan seterusnya, kering dan seterusnya ya, macam-macam, maka boleh. Hanya saja untuk wanita dulu, untuk wanita tidak boleh kurang dari pundak. Jadi sampai kelihatan tengkuknya, jadi paling tidak sebahu, sepundak, panjang rambut wanita. Bagaimana dengan terkait dengan pekerjaan, sebagaimana layaknya polwan, potongnya potong laki, mau tidak mau tengkuknya terlihat. Maka kalau ini pekerjaan, maka tutup dengan kerudung. Tutup dengan kerudung. Ada enggak polwan jilbaban? Banyak. Boleh enggak? Boleh. Apa-apa. Tutup dengan jilbab. Seperti itu. Sebab kalau tidak, itu dilarang. Wanita potong rambut seperti laki-laki. Maka itu dilarang. Wallahu a'lam wa bishawab. Adapun kalau laki-laki rambutnya panjang, boleh. Asalkan yang tidak boleh menyerupai wanita. Bahkan Nabi pun rambutnya sampai sebahu. Menutupi kedua telinga beliau. Sebahu. Bahkan Nabi meminyaki, berarti disengaja kalau diminyaki. Berarti memang betul-betul dirawat diminyaki. Berarti nggak apa-apa panjang. Asalkan jangan menyerupai wanita. Contohnya menyerupai wanita, dikuncit, nggak boleh. Biarkan terurai, biarkan. Terus kemudian dikasih bandu. Nah, ini ya, itu nggak boleh karena wanita yang pakai seperti ini. Biarkan aja terurai. Atau mungkin dikelabang. Tahu dikelabang? Nah, biarkan. Jadi silakan berambut panjang, laki-laki, bahkan sampai sebahu, ya, asalkan tidak boleh menyerupai wanita. Wallahu a'lam bishawab. Sebab kalau itu diikat, dikuncit, apalagi kalau sholat, maka kata Nabi seperti orang yang ketika menghadap Allah dalam keadaan tangannya dibelenggu ke belakang. Nah, ini makanya tidak diperbolehkan. Gitu Mas ya? Salah. Baik. Yang lain ada? Nah, silakan tambahan. Koza. Seperti apa koza? Setahu saya apa yang dikatakan oleh para alim ulama, koza itu adalah membiarkan sebagian rambut dan memotong sebagian rambut. Nah, banyak modelnya. Bisa jadi kanan kirinya itu tipis seperti gundul, ya. Ternyata hanya tengahnya saja yang ada rambutnya, itu koza. Ada sebagian wanita, mohon maaf, mau tidak mau karena ini tampil di layar kaca kita. Bahkan kita pun melihat itu. Ya, ada sebagian wanita yang rambutnya itu sebagian kanan atau kirinya itu kayak gundul tipis kayak laki-laki kalau dipotong gundul. Sedangkan sampingnya ini banyak. Nah, itu koza itu juga termasuk koza. Ada juga yaitu sebagian laki-laki yang memotong. Nah, seperti maaf, seperti anak-anak pang. Itu koza. Itu koza. Dan harus kita kasih nasihat. So pusing wani Ustaz. Oh, iya, kasih nasihat. Ya, seperti itu. Ya sampaikan dengan cara yang baik, anting-antingan ya. Nah, seperti ini maka menyerupai wanita tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, nggak ada lagi yang tanya? Baik, kalau gitu kita dengarkan kumandang adzan Isya. Kita tutup kajian kita, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berarti bulan depan kita akan masuk yang dicintai Nabi nomor 5. Apa yang dicintai Nabi nomor 5? Tak kasih bocoran. Nabi SAW menyukai puasa Senin dan Kamis. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.